Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sulfi Amanda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video menyimak saya hasilnya yaitu dari Firebase 9. Untuk slide berikutnya yaitu untuk yang pertamanya untuk intronya. Firebase 9 itu apa? Adalah versi terbaru dari Firebase SDK yang memperkenalkan modular API yang membuat kode lebih ringan dan lebih mudah dikelola. Fitur dari Firebase ini mencakup peningkatan performa dokumentasi yang lebih baik dan mendukung tree shaking sehingga ukuran aplikasi menjadi lebih kecil. Nah, keunggulan dari Firebase ini dia lebih fleksibel untuk integrasi dengan proyek modern menggunakan JavaScript. Lalu untuk setting up dari Webpack-nya itu, Webpack itu adalah modul bundler yang digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan file JavaScript kita dari CSS dan lain-lainnya untuk sebuah proyek yang memakai Firebase. Langkah-langkahnya itu kita bisa menginstal Webpack menggunakan npm webpack atau enggak npm install. Nah, lalu kita membuat file konfigurasi webpack config.js, lalu entry point dan output file untuk aplikasi Anda. Lalu untuk setting up Firebase ini langkahnya bisa masuk ke Firebase konsolnya. Lalu kita membuat proyek baru dengan konfigurasi proyek dengan credential SDK. Nah, integrasi Firebase ke aplikasi itu bisa kita menambahkan file konfigurasi Firebase ke dalam aplikasi, lalu inisiasi Firebase di kode Anda. Nah, misalnya membuat codingannya sebelumnya sudah menginstal Webpack lalu ke Firebase-nya. Lalu untuk Firestore setup dan fetching data yaitu Firestore itu adalah database NoSQL berbasis code dari Firebase untuk menyimpan dan mensinkronkan data secara real time. Nah, untuk mengatur Firestore ini kita bisa mengaktifkan Firestore di Firebase Console membuat koleksi dan dokumen database. Sebelumnya kita bisa login terlebih dahulu ke Firestore, lalu kita membuatnya koleksi misalnya nama, isi datanya dan judul dan sebagainya. Nah, dengan mengambil data itu kita bisa mengambil data menggunakan fungsi getDoc untuk mengambil data dari koleksi yang sudah kita buat tadi. Lalu untuk bagian adding deleting dokumen, kita bisa menambahkan dokumen ke Firestore yang menggunakan add-docs, buka kurung, atau setDoc untuk menambahkan data baru ke koleksi. Nah, untuk menghapusnya itu mudah, secara basic saja. Misalnya kita bisa menggunakan delete doc atau untuk menghapus dokumen berdasarkan ID atau sebagainya. Nah, untuk real-time collection data ini kita bisa memungkinkan aplikasi untuk mendengarkan perubahan data secara real-time menggunakan one-shot search. Nah, dia ini bisa real-time secara untuk memungkinkan kita untuk perubahan data. Nah, di situ nanti kalau kita memakai one snapshot ini kita bisa melihat data perubahan data kita yang terbaru dan ada juga bisa menampilkan yang terlama. Nah, untuk real-time collection data ini cocok untuk aplikasi seperti chat atau sistem monitoring data. Lalu selanjutnya ada Firestore Query. Jenis query itu ada filter data yang menggunakan where dan mengurutkan data itu memakai order by. Nah, untuk contoh implementasinya itu untuk menampilkan data produk memiliki harga yang di atas 100.000 dan sebagainya. Lalu untuk ordering data dan timestampnya itu kita menggunakan order by dengan mengisi nama field name kita itu untuk mengurutkan data berdasarkan atribut tertentu. Kita bisa juga mengurutkan berdasarkan angka atau huruf awal
dari A sampai Z atau Z sampai A. Lalu timestamp ini digunakan untuk merekam waktu perubahan data atau pembaruan dokumen. Nah, misalnya kalau kita mengubah data atau menghapus data itu bisa ada waktu bahwasanya berapa menit yang lalu atau 1 hari yang lalu kita sudah membuat data atau mengubah data tersebut. Lalu selanjutnya ada fetching a single dokumen. Dengan ini kita mengambil dokumen tertentu menggunakan getDoc, lalu menggunakan referensi dokumen yaitu dokumen reference. Contohnya ini kita bisa menampilkan data user berdasarkan ID, berdasarkan nama atau judul, dan sebagainya. Lalu untuk updating dokumen itu kita menggunakan update doc untuk memperbarui data spesifik tanpa menimpa seluruh dokumen. Nah, misalnya kalau kita untuk update doc, jadi yang terbaru atau yang diperbarui saja yang kita tampilkan, jadi tidak berulang atau 2 kali ada double dokumennya. Praktik terbaik itu menghindari menyimpan data redundant. Lalu untuk selanjutnya setting up Firebase Authentication, yaitu memungkinkan login dengan berbagai metode seperti menggunakan email, Google atau Facebook. Nah, di sini kita bisa men-setting bahwasanya kalau kita ingin melihat dokumen kita bisa login atau sign in dan sebagainya. Lalu untuk sign in user itu daftarkan pengguna menggunakan untuk menggunakan terbaru itu kita menggunakan create user with email and password. Nah, pastikan validasi input seperti email dan sebelum registrasi. Nah, kalau kita membuat create user itu pastikan email dan password saat login itu sesuai. Lalu untuk login in out itu kita bisa membuat login dimana seperti sebelumnya sama menggunakan perintah sign in with email password, lalu logout dilakukan dengan sign out. Lalu untuk subscribing to authentication change bisa digunakan on out state change untuk mendeteksi perubahan status login. Lalu untuk contohnya itu bisa menampilkan halaman dashboard jika pengguna telah login. Nah, dari sini kita bisa bahwasanya user itu telah login atau belum. Lalu yang terakhir adalah unsubscribing from change. Nah, untuk unsubscribing ini itu menghentikan saat komponen aplikasi dilepas untuk mencegah kebocoran memori. Nah, ini bisa kalau kita menekan unsubscribing ini, data-data yang sebelumnya atau koleksi sebelumnya yang ada Firestore yaitu Firestore-nya masih ada. Terkadang kalau di website itu kalau kita sudah tekan itu maka akan hilang semuanya dan tulisannya hanya tertampilkan unsubscribing saja. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.